Setiap jam 2 pagi anak ini selalu bangun karena ada seseorang yang berdiri di atas muka dia. Ini akhirnya serem banget guys. Anak ini selalu berusaha untuk mengeluarkan rohnya dalam tubuhnya setiap dia tidur. Tapi apa yang terjadi malah nggak nyangka banget guys. Jadi awalnya anak ini dikasih tahu temennya, kalau misalkan kita itu bisa mengeluarkan roh dalam tubuh kita, dan roh itu nantinya bisa jalan-jalan kemana aja. Di situ dia tertarik banget karena dia mau membuat rohnya itu jalan keliling dunia. Nah akhirnya dia tuh selalu mencoba tidur supaya rohnya itu bisa keluar dari tubuhnya. Tapi nggak berhasil guys. Sampai pada suatu hari dia tidur, dia merasa rohnya itu kayak ketarik keluar, dan dia merasakan rohnya lepas dari tubuhnya. Tapi dia melihat ada sosok lain di belakang dia. Dia sempat gak peduli dan terbang-terbang ke sekeliling rumah. Nah tiba-tiba di atas loteng dia melihat ada makhluk yang itu benar-benar serem banget kayak monster gitu guys. Di situ dia benar-benar takut banget dan tiba-tiba dia kembali dalam tubuhnya. Dan ketika dia bangun ternyata dia itu baru tidur berapa menit. Dia pun senang banget walaupun rada takut. Link video aslinya di Instagram story aku @syarantoynet. Cewek ini selalu pingin muntah setiap main petak umpet sama anak ini. Ini benar-benar serem banget guys. Jadi awalnya cewek ini tuh ketemu sama anak ini, dan bocah itu ngajak cewek ini ke rumahnya. Tapi dia bingung banget kenapa rumahnya itu kayak terbengkalai, kayak udah rumah lama yang gak ditempatin. Terus akhirnya mereka memutuskan untuk main petak umpet. Tapi tanpa dia mendekat, dia itu tambah mau muntah. Di situ dia bingung banget, bahkan anak ini tuh gak nawarin dia minum. Yang serem ya, anak ini bilang suatu saat kamu akan tidur di sini. Itu ngebuat cewek ini bener-bener takut banget. Sampai 2 minggu kemudian dia itu udah gak ketemu anak itu sama sekali. Terus tiba-tiba ada kertas terbang ke arah dia, dan ternyata itu adalah koran yang mengatakan kalau anak yang menjadi teman dia itu memang udah hilang 9 tahun yang lalu. Jadi selama ini kayaknya anak itu tuh udah meninggal dan ingin mengajak dia juga. Link video aslinya di Instagram story aku @syarantoynet. Anak kecil ini jahat banget, selalu menghina temennya yang autis, tapi akhirnya kalian gak akan nyangka apa yang terjadi. Jadi anak ini tuh bener-bener selalu menghina temennya yang autis dan bilang kalau misalkan temennya itu gak bisa ngelakuin apa-apa. Bahkan dia mau main basket, dia juga gak dibolehin karena dia itu dianggap cacat. Sampai pas dia lagi maki-maki anak ini, tiba-tiba gurunya dengar. Dan karena melihat semua perbuatannya, gurunya langsung menelpon ibunya untuk datang ke sekolah. Ibunya di sini datang dengan marah-marah banget dan kecewa sama anaknya. Dan yang bikin kaget, ibunya ngomong, kenapa kamu bisa berbuat itu sama adik kamu sendiri? Ternyata anak autis yang sering dia katain itu adalah adiknya sendiri guys. Ibunya bilang dia itu bukannya memiliki cacat, tapi dia hanyalah berbeda. Kamu harus kasih kesempatan dia untuk melakukan aktivitas yang sama kamu. Tadinya cowok itu gak mau sama sekali, tapi akhirnya karena dia dipaksa sama ibunya dan akan dihukum, akhirnya dia terpaksa banget menuruti ibunya untuk tetap ngajak adiknya di setiap aktivitas. Tapi akhirnya bikin satu sekolah tuh shock. Akhirnya dia kesel banget karena ibunya membongkar kalau misalkan anak yang sering dia katain autis itu adalah adiknya sendiri. Tapi akhirnya ini satu sekolah kaget banget. Jadi karena disuruh oleh ibunya, dia harus melibatkan adiknya di setiap aktivitasnya. Bahkan lagi lomba matematika, akhirnya dia kasih kesempatan adiknya. Dan akhirnya adiknya bisa memenangkan tim ini dan menjawab pertanyaan dengan benar banget. Gak hanya itu aja, saat lagi bermain basket, adiknya juga dikasih kesempatan. Dan ini bikin satu kelasnya dia kaget banget, karena adiknya bisa mencetak skor dengan baik banget. Di situ kakaknya sadar kalau misalkan adiknya itu bukan cacat, adiknya memang mempunyai kemampuan yang berbeda saja. Dan karena itu semua dia benar-benar minta maaf sama adiknya karena telah menghina dia selama ini. Link video aslinya di IG story aku @syarantoynet. Cowok ini benar-benar takut dan panik banget setelah melihat selfie dari cewek yang dia suka. Ini benar-benar parah banget guys. Jadi kisah dimulai dari cowoknya itu lagi kirim-kiriman Snapchat sama ceweknya. Terus ceweknya kirim selfie nih ke dia. Tapi cowoknya salah fokus karena di belakang dia tuh ada sosok hitam. Cowoknya terus kaget banget kan. Akhirnya cowoknya nanya, apakah itu kakak kamu? Nah tapi ceweknya membalas apa maksudnya. Namun di balasan ceweknya ini, sosok pria itu makin lama makin dekat. Nah itu ngebuat dia benar-benar panik banget dan bilang, lihat belakang kamu. Nah terus ceweknya benar-benar udah gak balas sama sekali. Ternyata ceweknya itu pas lihat belakang, dia kaget banget karena cowok itu benar-benar langsung masuk ke dalam rumahnya. Tapi setelah ceweknya aduin ke orang tuanya, sosok itu benar-benar menghilang guys. Dan yang seremnya ternyata penjahat ini sepertinya sering banget mengintai cewek tersebut. Guys, gimana dong tiba-tiba colokan aku nyangkut kayak gini? Mau coba aku angkat tapi berat banget. Tenang-tenang guys, ini dia caranya. Nah, kalau misalkan terjadinya kasusnya kayak gini, kamu tuh gampang banget bisa buat simple seperti ini. Kamu putar dulu, terus kamu selipkan di bagian bawah. Nah, colokannya kamu masukkan, dan langsung aja kamu tarik, dan tara! Gak perlu diangkat, langsung beres.
Setiap jam 2 pagi anak ini selalu bangun karena ada seseorang yang berdiri di atas muka dia. Ini akhirnya serem banget guys. Jadi karena ayahnya lagi pergi, dia itu lagi tidur sama saudara dan ibunya. Nah setelah itu jam 2 pagi dia itu udah tidur tapi tiba-tiba kebangun. Dia melihat di pojok sini ada cowok yang mirip banget sama adiknya. Awalnya dia pikir itu adiknya doang yang berdiri di situ. Tapi lama-lama dia ketakutan karena orang itu benar-benar ngeliatin dia terus dan tatapannya tuh serem banget. Dan lebih parah ya ketika dia nengok, dia melihat saudara itu tetap tidur di samping dia. Terus dia jadi kepikiran dong siapa sosok itu. Karena takut banget dia mencoba untuk merem, tapi ketika dia melek ternyata orang itu lagi ada di atas muka dia dan kayak mau menginjak dia gitu. Tapi di sini dia udah takut banget, dia nggak bisa bergerak, akhirnya dia merem aja. Sampai ini parah banget. Setelah dia mengetahui kalau misalkan ada yang berdiri di atas dia benar-benar takut banget, akhirnya dia merem guys. Terus keesokan harinya pas dia lihat ke samping-samping itu nggak ada siapa-siapa. Dan dia coba nih cerita ke mamanya tentang kejadian tersebut. Karena dia melihat sosok itu tuh persis banget mukanya sama adiknya. Pas denger apa yang mamanya katakan, dia tambah kaget lagi karena mamanya ternyata menyaksikan hal yang sama. Dan melihat sosok hitam itu persis banget mukanya sama adiknya. Nah akhirnya mereka memutuskan untuk pindah rumah. Dan karena ayahnya itu nggak tahu apa-apa, dia mencoba menceritakan ke ayahnya. Ayahnya pun kaget banget karena ayahnya juga pernah melihat sosok yang sama banget seperti kembaran anaknya. Full video aslinya di Instagram story aku @syarantoynet. Duh, lagi main sama Chloe tapi tiba-tiba bulunya rontok semua nempel di baju aku. Gimana dong? Tenang, ini dia caranya. Jadi, kamu cuma butuhkan lakban kayak gini doang guys. Nah, terus sisi yang nempel di bagian lakban ada di bagian luar ya. Kamu balutin aja kayak gini ke tangan kamu. Setelah itu kamu potong dan jadinya kayak gini. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kamu tinggal ngambil bulu-bulunya pakai lakban ini. Ini bener-bener gampang banget guys. Nah, kalau misalkan pakai lakban kayak gini, bulu yang kecil juga gampang terangkat. Yuk dicoba. Kok bisa sih tulisan jadi hilang kayak gini? Ini dia caranya. Jadi suatu hari aku itu lagi nulis surat ke Udin. Terus ada yang minta sticky notes aku, kan sayang dong. Jadi aku punya ide nih, langsung aja aku pakai selotip kayak gini. Terus aku langsung robek kertas bagian pertama. Terus tinggal aku selotipin seluruhnya rapi guys. Sampai semua dari kertas itu tertutup selotipnya. Pokoknya pastiin gak ada kertas lagi yang gak ketutup selotipnya ya. Setelah udah rapi kayak gini semua, coba aja kamu tulis pakai spidol. Langsung deh bisa dihapus. Yuk guys, dicoba. Bungkus kado tapi kok kertas kadonya kekecilan? Aduh, nggak ada kertas kado lain lagi. Gimana dong? Tenang, ini dia caranya. Jadi kado kamu posisikan diagonal kayak gini. Terus langsung aja kamu lipat sisi kanan kiri. Terus tinggal sisanya sisi bawah dulu. Setelah itu tinggal lanjut sisi atasnya. Dengan taruh kado kamu posisi seperti itu, kamu bisa irit banget kertas kado. Yuk dicoba!